pagi hari ini kelas Madrasah Baitullah bersama dengan Ustazah Ari Agustini yang insya Allah akan bersamai kita di kesempatan pagi hari ini membahas perihal penjagaan diri sebelum haji dan umroh, mengikuti majelis taklim rutin, terhubung dengan alumni dan meniatkan dan mengupayakan untuk bisa kembali ke tanah suci. Marilah kita buka kelas Madrasah Baitullah pagi hari ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kita buka dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kasihnya tiada terbilang kepada kita hambanya. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas Madrasah Baitullah yang insya Allah dalam keadaan perlindungan Allah, keberkahan dari Allah, dan juga senantiasa kita dapat menikmati iman dan juga Islam yang diberikan oleh Allah, yang disematkan di dada kita dan senantiasa dapat kita jaga dengan amalan-amalan soleh dan juga amalan-amalan kebaikan. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kenikmatan iman dan Islam sampai di akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah senantiasa dapat kita bersolawat, dapat kita untuk mendambakan nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau, dan senantiasa kita dapat terus untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai di akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas Madrasah Baitullah. Di sini ada Bapak Ibu, ada Bu Arini dan Pak Irwan, kemudian ada Bu Yayu, Bu Sri Wardani, Bu Hatijah, Bu Tumina, Mbak Ines dan juga Pak Toto yang sudah hadir di kesempatan Madrasah Baitullah. Insyaallah kita akan dibersamai oleh Ustazah Ani Agustini Al-Hafizah, koda dari Qiraati DIY yang membahas tema kesempatan pada pagi hari ini perihal penjagaan diri sepulang haji atau umroh, mengikuti majelis taklim rutin, terhubung dengan alumni dan meniatkan dan mengupayakan untuk bisa kembali ke tanah suci. Ini tema yang menarik pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja kita dapat menimba ilmu dengan baik dan menyimak dengan baik yang akan materi disampaikan oleh Ustazah Ani Agustini. Di sini saya sapa terlebih dahulu kepada Ustazah Ani Agustini. Apakah bisa tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Baik, sudah jelas Ustazah. Sudah bisa kita mulai untuk penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik Mas. Ini kebetulan kan laptop saya agak bermasalah, jadi nggak bisa nyambung ini materinya. Sudah saya share ke panitia untuk bisa ditampilkan. Baik, minta tolong kepada panitia yang bertugas untuk bisa membantu Ustazah menampilkan materi. Baik, kepada Ustazah Ani Agustini, materinya sudah tertampilkan. Ya, baik. Langsung bisa disampaikan pada Ustazah Ani Agustini, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Tahyadi Takaryawan dan juga Bu Ida
sebagai owner dari Madrasah Baitullah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta Madrasah Baitullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pada pagi hari ini marilah kita banyak memanjatkan puji syukur dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, terutamanya adalah kenikmatan iman dan Islam ya. Dan sesungguhnya salah satu ciri mukmin yang baik ya adalah ketika dia banyak sekali memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan pagi hari ini bagi kita untuk menuntut ilmu kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berittiba kepada beliau, mengikuti sunnah beliau dan mengikuti apa-apa yang menjadi panduan ibadah dari seluruh umat Islam di dunia. Nah, maka kita berharap dengan kita senantiasa berittiba kepada beliau, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh beliau, maka kita berharap akan berjumpa kepada beliau kelak di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama ya tentang penjagaan diri selepas haji atau umroh. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita akan mengetahui bersama tentang sejarah ya, sejarah bagaimana pelaksanaan ibadah haji pada masa Rasulullah, kemudian pada masa sahabat, kemudian masa tabi'in dan kemudian berlanjut di masa kita sekarang ini ya. Kita akan mulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan melihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji atau esensi ibadah haji pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwasanya ritual haji ini sudah ada sejak sebelum adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu seluruh umat manusia yang ada pada saat itu sudah biasa melakukan ritual ibadah haji, tetapi mungkin berbeda pelaksanaannya dengan ritual ibadah haji pada masa sekarang ya, atau pada masa kenabian. Nah, mereka melaksanakan ritual ibadah haji hanya dengan mengitari Ka'bah. Tentu yang disembah pun bukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita ketahui bersama ada sekitar ratusan ya patung-patung yang ada di sekitar Makkah, di sekitar Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Nah, maka di situ kita bisa melihat bahwasanya perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan berbedanya haji pada masa dulu dengan sekarang. Nah, kita melihat bersama bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah haji itu digunakan untuk apa, gitu ya? Pada masa itu digunakan untuk penyebaran dakwah Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan penyebaran dakwah Islam? Kita ketahui bersama bahwasanya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sulit sekali untuk berdakwah kepada orang-orang Quraisy di sekitar Makkah Al-Mukarramah, ya. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momentum ritual ibadah haji tahunan untuk beliau mendekati kepada kabilah-kabilah yang datang pada masa ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuknya ini ada serombongan jamaah haji dari Yastrib, kota yang paling utara dari Jazirah Arab, di mana pada saat itu mereka sesungguhnya sudah sering mendengar dari orang-orang Yahudi keturunan Nabi Musa ya, bukan Yahudi yang sekarang ya, yang mereka masih memegang kitab-kitab samawi, bahwasanya akan diutus seorang rasul, yaitu yang bernama Muhammad gitu ya, yang dimana rasul ini akan ada ciri-cirinya. Nah, maka ketika Rasulullah bertemu dengan rombongan kabilah tersebut atas izin Allah sebanyak 12 kabilah tersebut, kemudian kepala-kepala suku tersebut bersyahadat ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dimanfaatkan oleh Rasulullah musim haji ini sebagai sarana untuk perluasan dakwah Islam, ya, penyebaran dakwah Islam. Kemudian kita ketahui bersama sejarahnya yang selanjutnya adalah tentang penyebaran dakwah Islam. Yang kedua adalah tentang muktamar ya, tentang muktamar internasional. Jadi kita ketahui bersama pada masa dahulu ketika Rasulullah sudah wafat, perjalanan penyebaran agama Islam tidak surut ya, tetapi malah terus berkembang dan melewati batas-batas
geografis Jazirah Arab. Nah, bangsa Arab secara keseluruhannya sudah bukan menjadi musuh dakwah, tetapi mereka adalah pendukung-pendukung dakwah. Nah, maka ketika momen ibadah haji tahunan ini bertemulah ulama-ulama yang ada dari seluruh dunia saat itu ya, yang dijangkau oleh Islam saat itu berkumpul dan kemudian mereka seperti melaksanakan muktamar. Nah, usai ibadah haji itu, proyek-proyek dakwah segera digelar di seluruh dunia. Maka ibadah haji pada saat itu merupakan muktamar internasional buat dai, ulama, umarok dari seluruh dunia. Di mana saat itu perbedaan madhab tidak menjadi masalah buat mereka, ya. Siapapun saat itu kita ketahui bersama madhab sebetulnya tidak 4 ya, tetapi ada sekitar 10 sampai 11, cuman yang masyhur itu adalah 4 gitu ya. Nah, maka kita ketahui bahwasanya saat itu berkumpulnya umat Islam di seluruh dunia untuk membahas berbagai persoalan agama, untuk menyatukan itu masanya panjang sekali. Nah, ini adalah fungsi haji saat itu ya, di antaranya seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pusat kaderisasi ulama. Nah, kalau ini lebih spesifiknya adalah untuk kalangan-kalangan tertentu. Ketika mereka mendengar bahwasanya pelaksanaan ibadah haji ini adalah sesuatu yang Masya Allah sangat spesial untuk para ulama, maka kita dapat melihat sejarah di Indonesia bahwasanya pada masa kolonial Belanda dan sebelumnya, yang berangkat haji itu adalah rata-rata mereka adalah para alim ulama. Mereka adalah para ustadz ya, yang kemudian mereka ketika ibadah haji tersebut mereka menginginkan mereka bertambah ilmunya ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya Madinah dan Makkah adalah pusat ilmu dari seluruh dunia. Di sanalah pusat-pusat ilmu, di sananya pusat-pusat ulama. Maka Masya Allah luar biasa ketika pada masa dulu yang berangkat ke tanah suci itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang pintar dalam masalah agama, di mana mereka menimba ilmu. Dan kemudian ketika mereka pulang, mereka menyebarkan ilmu-ilmu agama yang mereka peroleh pada saat mereka stay atau tinggal. Nah, rata-rata ulama-ulama kita yang berangkat, itu mereka tidak hanya melaksanakan ibadah haji, tapi sekaligus mereka tinggal di sana selama beberapa tahun. Seperti Kiai Hashim Asyari gitu ya, kemudian Ahmad Dahlan, di mana mereka itu beliau-beliau tersebut belajar di sana. Nah, itu pada masa Rasulullah SAW atau pada masa tabiin atau pada masa setelahnya. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Nah, berbeda dengan perkembangan perkembangan yang sekarang gitu ya, di mana sekarang sudah tidak sama dengan pada masa dulu gitu loh. Nah, pada masa sekarang kita bisa melihat bersama Bapak Ibu bahwasanya kemunduran ilmu pada masa sekarang itu sudah sangat tampak gitu ya. Kemunduran ilmu itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan kemunduran ilmu itu adalah bahwasanya di Makkah dan Madinah, kota Makkah dan Madinah terutamanya adalah pada masjidnya, itu sudah bukan lagi merupakan pusat-pusat ilmu, tetapi sudah dialihkan ke Ummul Qura atau Universitas Islam Madinah. Nah, maka kemudian orang-orang yang berangkat haji ke sana tidak semuanya berniat untuk thalabul ilmi gitu ya. Mereka memang akan melakukan ritual ibadah haji atau umroh, tetapi bukan untuk thalabul ilmi, hanya sekedar mereka melaksanakan ibadah. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah perkembangan bagus atau keinginan dari umat Islam untuk beribadah itu sudah semakin baik gitu ya. Meskipun kita ketahui bersama bahwasanya kadang-kadang keinginan untuk beribadah itu tidak diimbangi dengan kualitas keilmuan seseorang ketika kita akan melaksanakan ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama, syarat diterimanya amal itu adalah ketika yang pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah atau amalan tersebut atau ritual ibadah tersebut itu sesuai dengan sunnah dan tuntunan dari Allah dan kemudian juga tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita bisa melihat bahwasanya pada saat sekarang ya, kemunduran ilmu itu sudah terjadi. Dilihat dari apa? Kualitas dari atau kapasitas keilmuan para jamaah haji ataupun jamaah umroh yang berangkat ke tanah suci. Banyak sekali cerita-cerita dari saudara-saudara kita sepulang dari sana, bagaimana trik untuk mencium Hajar Aswad. Tetapi mereka sendiri belum mumpuni ketika bagaimana mereka wudhu di dalam pesawat, gitu ya. Bagaimana mereka memanfaatkan air yang sedikit untuk berwudhu.
Jadi cara-cara beribadah mereka masih konvensional. Nah, sesungguhnya ketika tidak diimbangi dengan ilmu, ini sudah menunjukkan bahwasannya kemunduran ilmu itu sudah tampak pada masa sekarang, ya, di mana ketika mereka mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mau tidak mau mereka harus melaksanakan manasik gitu. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu tentang hal tersebut yang tidak bisa kita ketahui bersama. Meskipun toleransinya adalah dalam masalah fikih ketika seseorang akan mengambil suatu ibadah atau seseorang akan melaksanakan ibadah, maka dia diwajibkan untuk belajar ilmu tersebut gitu ya. Untuk masalah ilmu syar'i kan seperti itu. Jadi ketika seseorang mau belajar atau seseorang mau menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang, maka ilmu yang harus dipelajari adalah fikih buyuk, yaitu apa? Fikih tentang perdagangan. Nah, masih mending ya ketika kita ada keinginan untuk seperti itu gitu ya, jangan sampai nabrak-nabrak ibadah gitu. Nah, kemudian kita ketahui juga bersama banyak sekali orang-orang yang bisa menjalankan rukun haji, tetapi banyak sekali yang tidak tahu syarat bagaimana mereka sholat syarat rukun syarat tidak hafal gitu ya, mana yang menjadi sunnah, mana yang menjadi wajib, mana ketika mereka itu harus melaksanakan sholat dalam keadaan misalnya ya bagi perempuan dalam keadaan istihadah. Nah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak mereka kuasai, yang semuanya itu bisa saja terjadi ketika seseorang itu berada di tanah suci gitu. Nah, banyak sekali juga saya temukan ya orang-orang yang fasih melantunkan talbiyah, tetapi mereka itu sesungguhnya tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ini banyak sekali kisah-kisahnya Bapak Ibu semua. Ketika salah satu teman saya itu cerita sepulang dari umroh, dia menangis gitu ya. Kenapa kok menangis gitu? Nah, ketika saya datang menemui beliau, beliau menangis kenapa? Ya Allah Ustazah, ternyata ketika saya berangkat ke sana, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Loh, jenengan baru pulang umroh loh Bu, om nggak bisa melakukan apa-apa. Ternyata apa Bapak Ibu semua? Ternyata dia melihat di sana semua orang membuka Al-Quran dan semua orang membaca Al-Quran, sementara dia tidak bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, maka dia sedih gitu. Tapi masya Allah, mungkin karena harta yang dipakai untuk umrah itu harta yang halal, dia berusaha untuk melaksanakan syarat apa rukun umrohnya itu dengan sebaik-baiknya gitu. Maka yang terjadi adalah saat itu Allah gerakkan hatinya dan Allah kuatkan azam di dalam dirinya untuk belajar lebih lanjut ketika pulang ke tanah air. Maka ketika pulang ke tanah air, dia kemudian belajar membaca Al-Quran dengan lebih intensif. Sebelumnya sudah kenal sama saya, tetapi dia abai karena itu tadi mereka tidak menganggap bahwasanya ibadah-ibadah yang lain itu adalah ibadah-ibadah pendukung ketaatan kita ketika kita umroh. Bisa kita bayangkan pada saat kita sudah melakukan ritual umrohnya, ibadah umrohnya kan selesai itu sekitar 4-5 jam ya ketika selesai ibadah totalnya umroh gitu ya, ketika tidak terpotong sholat, ketika misalnya kita sa'i, tidak terpotong adzan, kemudian sholat, itu kita bisa mengerjakan sekian jam gitu ya. Nah, tetapi setelahnya, apa yang harus dilakukan ketika mereka ada di Masjid Nabawi dan ada di Masjidil Haram? Nah, ilmu-ilmu ini yang banyak sekali tidak dimiliki oleh para jamaah, sehingga mereka juga tidak paham, aku harus ngapain gitu ya. Nah, ada salah seorang jamaah juga yang pada saat saya umroh ada di sebelah saya, kemudian dia mengatakan, kenapa Mbak, kok dari tadi sholat terus gitu ya. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwasanya ada dua sholat, yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang itu bisa kita lakukan sholat apa saja gitu loh. Nah, dia hanya mengetahui sholat itu ya sholat wajib, dan kemudian adalah sholat-sholat sunnah penyertanya, sholat rawatib. Dia tidak paham bahwasannya kita bisa sholat hajat, kita bisa sholat taubat dan segala macam, kita bisa sholat minta apa saja sama Allah, dan Allah tidak membatasi berapa jumlah rakaat sebagaimana kita ketahui dalam ilmu fikih. Nah, hal seperti ini yang terjadi pada masa sekarang, ya. Jadi satu sisi kita senang bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita yang tergerak untuk umroh atau ibadah haji ke tanah suci, tetapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan masalah ilmu. Nah, dari dua perbedaan ini kita bisa melihat Bapak Ibu semua bahwasanya pada masa dahulu orang yang berangkat haji, orang yang berangkat haji, kalau haji sekaligus umroh ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau haji itu pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Meskipun dalam istilah penyebutannya adalah kalau haji itu adalah haji akbar, sedangkan umroh itu adalah haji kecil. Nah, tetapi
ketika pelaksanaannya itu tidak sempurna, maka ini menandakan bahwasanya sudah ada kemunduran-kemunduran yang tidak sama dengan pada masa ulama-ulama terdahulu. Tetapi ini semua dapat kita tambal dengan keinginan kita untuk selalu thalabul ilmi, ya. Nah, ini yang banyak terjadi fenomena sekarang. Mudah-mudahan kita dan semua Bapak Ibu yang tergabung dalam Madrasah Baitullah, kenapa diadakan Madrasah Baitullah? Itu pada dasarnya adalah ingin membekali gitu ya, ingin membekali Bapak Ibu semua tentang ibadah-ibadah apa yang menjadi penyerta umroh ataupun haji, ya. Baik Bapak Ibu semua yang dihormati, yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya di antara tanda haji atau umroh mabrur itu ialah setelah haji dia berubah menjadi lebih baik. Hatinya lebih lembut, lebih bersih gitu ya. Pada saat kita, terutamanya adalah bagi ikhwan ya, ketika sedang ihram, maka yang dipakai adalah pakaian-pakaian putih dan hanya 2 lembar. Bagi akhwat, pakaian sederhana. Tidak mungkin kita akan umroh dengan memakai pakaian yang berwarna-warni, tidak. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus sadar bahwasanya manusia itu sama di hadapan Allah. Maka penting bagi kita untuk kita benar-benar mengilmui ritual-ritual ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh misalnya, ketika kita beribadah haji. Nah, salah satu dari ibadah haji adalah melontar jumroh, ya. Kita mencari batu dan kemudian batu itu kita lempar sejauh-jauhnya dengan kekuatan atau dengan keinginan yang amat sangat untuk menghilangkan apa? Menghilangkan semua sifat-sifat buruk kita. Nah, maka sebelum haji biasanya para ulama atau ustadz-ustadz kita meminta kita untuk menulis, atau sebelum umroh, kejelekan-kejelekan apa, kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri kita ketika kita masih di Indonesia, ya. Nah, kekurangan-kekurangan itu diminta untuk ditulis. Dan kemudian kejelekan-kejelekan kita terutamanya ya Bapak Ibu, misalnya kita masih suka marah, kita masih suka meninggalkan atau memudah-mudahkan dalam masalah sholat gitu ya, kita masih suka dengki, kita masih suka iri, kita masih suka berkata kasar gitu ya, ditulis semuanya. Nah, maka pada saat kita melontar jumroh, itulah sifat-sifat yang ada pada diri kita, yang sebagian besar itu adalah sifat-sifat yang jelek, yang tentu datangnya dari bisikan setan, maka berusaha untuk kita buang pada saat kita melontar jumroh. Tetapi sedikit sekali yang memaknai ini. Mereka melihat adalah, oh ini rukun, ya sudah dikerjakan saja, gitu ya. Dan ketika kembali ke tanah air, mereka tidak berusaha untuk membuang sifat yang jelek tersebut dan diganti dengan sifat yang baik. Nah, maka kita harus benar-benar memaknai setiap perjalanan ibadah kita. Yang lebih dahsyat adalah ibadah haji, karena pelaksanaannya sampai 5 hari, sedangkan umroh tidak begitu banyak. Tetapi ini harus kita imbangi juga dengan ibadah-ibadah di sana. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita berilmu, mengilmui, gitu ya. Nah, penting bagi kita Bapak Ibu semua untuk mengoreksi diri kita ya, apakah selama setua ini gitu ya, seusia ibu bapak semua, mungkin sudah berapa usianya, sudah mendekati 50 gitu ya, saya juga sudah mendekati 50 ya. Apakah kita sudah bisa memaknai ritual ibadah yang sesungguhnya ritual ibadah ini adalah sangat agung, yaitu haji. Begitu pula ibadah umroh. Karena apa? Kita berangkat sudah susah payah Bapak Ibu, sudah mengumpulkan uang, tidak sedikit biaya yang kita keluarkan, pekerjaannya kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah beribadah umroh, di sana kita bengong. Kita tidak ngapa-ngapain. Kita hanya duduk-duduk. Kita hanya safar-safar saja, menunggu safar satu dari safar yang lain. Kemudian ibadah-ibadah sunnah di sana, karena kita sebagai musafir, kita berpedoman, saya musafir, maka kemudian kita menjamak sholat dan mengkosor sholat. Jangan sampai ini terjadi, meskipun diperbolehkan. Tetapi utama sekali ibadah di sana. Berapa ribu kali lipat gitu. Nah, maka ini harus menjadikan kita banyak-banyak menimba ilmu sebelum kita berangkat atau sebelum Allah takdirkan untuk berangkat umroh atau berangkat haji gitu ya. Nah, yang sebagaimana pernah disampaikan oleh Ustadz Cahyadi pada saat awal pembukaan Madrasah Baitullah, saya masih ingat bahwasanya yang berangkat ke tanah suci itu yang ditakdirkan oleh Allah bukan hanya orang yang mampu secara finansial, tetapi orang yang ingin ya
ingin, ada keinginan di dalam hatinya, dan dia berdoa di malam hari dengan kekuatan doanya untuk memohon kepada Allah dimudahkan untuk berangkat umroh. Dan ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu semua. Ada beberapa kisah-kisah teman-teman saya yang kemarin ya, baru saja sebelum Ramadan dan juga Ramadan, ada beberapa guru-guru Al-Quran dan guru-guru yang mengabdi di sekolah-sekolah Islam diberangkatkan umroh oleh seorang muslimin gitu. Nah, itu adalah doa-doa mereka. Doa-doa mereka yang mereka panjatkan di malam hari, yang ada terbersit di dalam dirinya keinginan untuk umroh gitu ya. Maka betul kata Ustadz Tahyadi, bahwasanya umroh itu adalah siapa yang mau, bukan siapa yang mampu. Nah, kita lihat juga ada beberapa kasus ya, teman-teman saya, karena kebetulan saya bergerak di penyebaran Al-Quran ya, penyebaran bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nah, banyak sekali saya menemukan ustadz ataupun ustadzah yang ketika salah satu temannya pulang dari umroh, mereka menangis dan mereka mengatakan kapan aku bisa umroh gitu ya. Tapi masya Allah, ketika keinginan itu kuat dan mereka selalu panjatkan, qadarullah, banyak sekali tangan-tangan Allah melalui manusia yang kemudian menggerakkan mereka untuk diberangkatkan umroh atau diberangkatkan haji. Nah, masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini menandakan bahwasanya keinginan umroh itu harus senantiasa ada di dalam diri kita, ya. Siapapun kita harus ada semacam keinginan yang amat sangat. Bahasanya adalah seperti anak-anak kecil ketika meminta kepada orang tua. Anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun minta permen tidak dituruti, biasanya ngapain, Mas? Biasanya guling-guling dia ya. Guling-guling dan kemudian merengek untuk meminta. Nah, seperti itulah doa. Ketika dulu saya diajarkan oleh salah seorang ustadz ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika kamu berdoa untuk meminta ke Baitullah, maka berdoalah seperti anak kecil, benar-benar meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Nah, inilah Bapak Ibu semua ilmu yang harus kita miliki, maka jangan tinggalkan madrasah Baitullah ya, karena insya Allah ilmu-ilmunya akan sangat bermanfaat bagi kita ya. Baik, kemudian apa yang harus kita rutinkan setelah kita pulang umroh ataupun pulang haji gitu ya. Sifat manusia itu al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Itu sifat manusia yang tidak pernah hilang. Manusia itu punya sifat apa? Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan, yang sudah dilakukan, lupa lagi. Gitu ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, maka penting bagi kita untuk rutin menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Kenapa? Dalam rangka kita menjaga apa? Menjaga kualitas keimanan kita. Kualitas keimanan kita, ghiroh kita, akan kecintaan kita kepada Baitullah. Terutamanya adalah Haramain, yaitu ada apa? Ada Masjid Nabawi dan ada Masjidil Haram. Nah, kecintaan ini harus kita jaga, Bapak Ibu. Kerinduan ini harus kita jaga. Sebagaimana dulu Rasulullah, beliau umroh 3 kali sebelum haji wada, dan terakhir umroh adalah pada saat haji wada. Begitu rindunya Rasulullah pada saat umroh pertama gagal gitu ya, dan kemudian dilanjutkan dengan umroh kedua di tahun ke-7 Hijriah, umroh pertama di tahun 6 Hijriah, umroh kedua di tahun 7 Hijriah, dan itu adalah umroh qadha ya, umroh qadha. Masya Allah, rindunya Rasulullah untuk umroh gitu saat itu, dan kemudian dijawab doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menandakan bahwasanya Rasulullah yang tinggal di Jazirah Arab saja untuk umroh itu juga butuh butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya, doa kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita wajib memiliki komunitas yang apa? Yang seirama dengan kita, yang mencintai gitu loh. Ya, hati-hati ya dengan hembusan-hembusan para orang-orang tidak bertanggung jawab, yaitu kaum liberal, yang mereka itu sering menghembuskan apa? Menghembuskan sesuatu yang syubhat ya. Jadi orang-orang yang benci terhadap Islam itu, mereka itu sering membenturkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Banyak mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, ngapain sih berangkat umroh bolak-balik? Kan lebih baik uangnya kita infakkan. Nah, ini adalah benturan-benturan ibadah yang tidak diperbolehkan dalam masalah agama. Ya, karena ada orang yang mempunyai hajat besar ketika dia umroh. Bisa jadi kondisi keluarganya tidak baik-baik saja. Kemudian dia ingin berangkat umroh dan ingin berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Nah, ini tidak bisa kemudian kita langsung mengatakan ngapain berangkat umroh bolak-balik. Tidak bisa. Karena satu ibadah tidak boleh dibenturkan dengan ibadah yang lain.
Nah, ini hembusan-hembusan ini yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak paham. Ya, bisa jadi mereka dengki, iri, dan segala macam terhadap kita gitu ya. Karena perasaan manusia itu tidak bisa dihindarkan dari dengki dan iri. Inilah doa yang harus senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah untuk dihilangkan rasa dengki iri kita terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Nah, maka kita melihatnya adalah sunnahnya. Nah, maka perlu bagi kita untuk belajar dan rutin menghadiri majelis taklim, majelis-majelis ilmu yang berhubungan dengan kecintaan kita kepada Baitullah. Gitu ya. Nah, maka ini harus benar-benar kita pelajari secara khusus. Secara pribadi pun saya sering mendengar perkataan tersebut. Gitu ya. Beda dengan pelaksanaan haji ya, karena haji itu antrinya luar biasa, maka seyogianya kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum berhaji gitu ya. Di Arab Saudi pun kan seperti itu. 5 tahun daftar tunggu mereka ya. Jadi kalau yang sudah berhaji, maka 5 tahun kemudian baru mereka bisa berhaji. Nah, di Indonesia mungkin panjang masanya gitu ya. Nah, kita harus belajar kemudian seperti apa sih hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan berapa kali beliau umroh gitu ya, berapa kali beliau haji. Ini penting sekali kita pelajari. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas ilmu yang memadai, kita bukan seorang alim ya, seperti saya adalah seorang fakir ilmu gitu, maka saya pun belajar untuk kembali ingin gitu ya. Maka pertama kali di share Madrasah Baitullah saya sudah menyampaikan kepada Bu Ida saya mau ikut gitu. Meskipun saya diminta untuk mengisi, tapi saya bilang saya mau ikut. Kenapa? Karena keinginan itu tidak terbendung gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah ijabah ya, beberapa bulan kemudian kita bisa berangkat umroh ya ke Baitullah gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dihormati Allah, apa yang sesungguhnya kita peroleh ketika kita rutinkan menghadiri majelis ilmu. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan majelis ilmu itu adalah sebagai tempat yang luar biasa ya. Rasulullah senantiasa menjadikan majelis ilmu itu adalah tempat berkumpulnya umat Islam, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, maka kita mengikuti sunnah beliau dengan menerima warisan beliau. Rasulullah itu tidak mewariskan apa? Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, maka kita harus punya semangat ataupun punya keinginan untuk selalu hadir di dalam majelis ilmu. Karena warisan para nabi itu ada di sini, bukan di dinar ataupun dirham, ya. Nah, apa yang manfaat apa yang dapat kita peroleh? Yang pertama adalah Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ini jelas ya, hadisnya banyak sekali bahwasanya dengan kita mengikuti majelis ilmu, hati kita akan terjaga. Kenapa hati kita akan terjaga? Karena kita senantiasa diingatkan oleh para asatidz kita tentang keutamaan iman, tentang keutamaan Islam, tentang bagaimana cara kita menjalankan rukun iman, bagaimana kita mengimani takdir, bagaimana kita mengimani ibadah-ibadah yang akan kita lakukan gitu ya. Misalnya, karena saya sering mengisi kajian fikih, kadang-kadang ada seorang yang bertanya, dan pertanyaan itu sering berulang di beberapa forum gitu ya. Ustazah, saya mau tanya, kenapa ya kok kita itu kentut, tapi ketika kita kentut itu wudhu kita batal? Padahal kentutnya itu bukan dari anggota tubuh kita, maksudnya dari anggota tubuh kita yang untuk sholat gitu. Nah, hal seperti ini kalau tidak kita belajar kan kita akan sulit ya memahami pikiran-pikiran orang-orang yang masih awam sekali. Nah, saya anggap semua kita itu adalah awam. Maka mempelajari ilmu atau berada di majelis ilmu itu sangat penting bagi kita ya, untuk banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang sesungguhnya harus kita pelajari. Kalau secara garis besarnya, semua ulama sepakat bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim yang pertama adalah ilmu Al-Quran, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasulullah, Iqra, gitu ya. Jadi ilmu yang pertama yang harus dipelajari itu adalah membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu wajib bagi semua umat muslim. Kemudian yang kedua, ilmu syar'i, yaitu ilmu-ilmu agama. Tetapi karena luasnya ilmu syar'i, maka ulama kemudian menyempitkan kewajiban itu dengan mengambil pokok-pokoknya saja. Untuk ilmu tentang masalah keimanan, maka wajib bagi semua umat muslim untuk belajar ilmu tentang keimanan. Kemudian
fikih ibadah. Maka wajib bagi semua kita ketika kita mau melakukan ibadah, kita wajib untuk belajar fikih ibadah. Jangan sampai setua ini kita belum tahu bagaimana cara, misal kalau perempuan, bagaimana cara seorang wanita yang istihadah, kemudian dia akan melaksanakan sholat wajib. Setelah ini jangan sampai kita belum tahu. Malu kita sama Allah, ibu-ibu semua. Kenapa? Karena ini ilmu yang harus kita pelajari, ilmu dasar. Ya. Nah, maka ulama kemudian menyempitkan kewajiban ilmu syar'i ini dengan apa? Dengan melihat sisi kebutuhan dari seorang hamba gitu ya. Misalnya kalau orang mau sholat ya berarti dia belajar fikih sholat. Orang mau berdagang dia belajar fikih buyu. Dia mau umroh belajar fikih umroh. Dia mau haji belajar fikih haji. Tetapi pada hakikatnya ilmu syar'i itu adalah wajib gitu ya. Nah, siapa yang terkena kewajiban sekarang? Yang sekarang yang terkena kewajiban adalah para ulama. Maka bersyukurlah kita ketika di lingkungan kita masih banyak ustadz atau ustadzah yang membuka forum-forum kajian. Karena apa? Karena sebagian besar tanggung jawab ilmu syar'inya sudah ada pada mereka. Ya, mereka fardu ain, kita fardu kifayah. Nah, maka majelis ilmu itu harus kita ramaikan Bapak Ibu semua, ya. Siapa lagi yang akan meramaikan majelis ilmu kalau bukan kita umat Islam gitu ya, terutama adalah kita sebagai seorang mukmin. Nah, jelas Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan juga akan dimuliakan oleh para malaikat. Karena ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka saat itulah malaikat akan memberitakan kepada para malaikat yang lain untuk datang ke tempat kita ketika kita sedang menghadiri majelis ilmu. Karena disitulah diajarkan apa? Diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka pasti insya Allah hati kita akan tenang gitu ya. Tetapi harus benar-benar menghadiri majelis ilmunya. Jangan sampai niat kita dari rumah menghadiri majelis ilmu, di sana kita browsing, kita buka HP, kita berdagang, kita ngapa-ngapain gitu ya. Hati-hati gitu ya. Terutamanya adalah orang-orang yang berdagang ini. Kadang-kadang mereka salah tempat ya. Mereka ikut kajian di masjid, di dalam masjid mereka sambil buka HP, sambil mencatat nih biasanya. Mencatat, kemudian ada notifikasi masuk. Bu, saya pesen ya, ini gitu ya. Ya, kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh menanggapi itu ketika kita masih ada di dalam masjid. Karena masjid itu tidak untuk perdagangan. Gitu. Masjid itu untuk beribadah. Maka tidak boleh. Ya. Nah, maka kita juga harus belajar ini. Otomatis belajar lagi. Ya. Nah, maka ketika kita ada di majelis ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan ya. Hati kita akan tenang, mendengarkan ceramah ustadz, mendengarkan nasihat-nasihat para da'i gitu. Hati kita akan tenang karena sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Dan kemudian yang selanjutnya adalah manfaat ketika kita menghadiri majelis ilmu, Allah akan menjadikan ini sebagai jihad fisabilillah. Dalam surah At-Taubah disebutkan ya, 122 disebutkan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Pada masa dulu, ketika turunnya surat At-Taubah, yaitu surat di mana saat itu ada ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk bisa memulai, bukan memulai mengajak perang, bukan, tetapi mempertahankan izzahnya kaum muslimin sehingga diperbolehkan untuk perang. Nah, pada saat sedang giat-giatnya Rasulullah itu melancarkan dakwah ke seluruh daerah Jazirah Arab dan juga yang terdekatnya, Allah turunkan sebuah ayat yang artinya adalah tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Pada saat itu perintah perang iya ada. Saat itu semua kaum muslimin wajib untuk berangkat berperang untuk membela Islam. Tetapi ternyata Allah menurunkan ayat tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi, jihadnya orang-orang yang berperang, ya, jihad untuk mempertahankan agama Islam, itu harus diimbangi juga jihad dengan tolabul ilmi. Nah, ini ayatnya jelas, bisa Bapak Ibu buka di ayat 122 dalam surat At-Taubah. Ini menandakan bahwasanya penting sekali bagi kita untuk kita memperdalam pengetahuan agama. Padahal saat itu sahabat-sahabat Rasulullah berangkat ke medan perang untuk berjihad, ya. Tetapi ayat ini turun
kemudian Allah memberitahukan kepada Rasulullah dan juga para sahabat, jangan semuanya pergi. Hendaklah di antara mereka ada yang duduk manis untuk belajar ilmu agama. Nah, maka perintah ini disandingkan, maka pahalanya adalah sama, yaitu pahala apa? Pahala jihad fi sabilillah. Nah, Masya Allah luar biasa Islam itu ya. Jadi Islam itu adalah agama yang syamil, agama yang sempurna. Kemudian apalagi yang kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu, yaitu kita akan mendapatkan catatan amal, yaitu iliyin. Di iliyin itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk mencatat perjalanan keilmuan kita yang pahalanya luar biasa, yang itu akan terjaga sampai yaumil kiamah nanti. Masya Allah, Allah akan menyediakan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang bertolabul ilmi. Kadang-kadang kita mengatakan seperti ini, mudah saja, nggak usah menghadiri majelis ilmu juga nggak apa-apa, kita bisa baca buku, kita bisa mencari ilmu dengan cara yang lain, tapi tidak Bapak Ibu semua. Karena ilmu dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ilmu itu disampaikan dan kemudian diterima. Sunatullah itu seperti itu. Disampaikan oleh seorang ulama, seorang dai, dan diterima sebagai madhu. Kita mendengarkan, kita mencerna. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah memberikan ilmu kepada para sahabat. Kita ketahui bersama dalam sirah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat pulang mengajarkan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, kepada teman-temannya. Seperti itu ilmu itu disampaikan. Nah, qadarullah sekarang sudah banyak sekali buku-buku, tetapi majelis ilmu, majelis taklim itu tetap harus kita hadiri sebagai kesempurnaan sunnah yang kita lakukan. Tentu kita ingin beritibak pada Rasulullah, karena berbeda ketika kita mendapatkan langsung dari para asatid atau ketika kita membaca sendiri, ya. Pada saat pertama kali pembukaan umroh kita Madrasah Baitullah ya, kita mendengarkan langsung dari Ustadz Cah, kemudian selanjutnya dari Ustadz Satori gitu ya. Masya Allah ilmunya luar biasa. Kita sudah paham ilmu itu, tapi ketika disampaikan oleh seseorang yang kapasitasnya lebih dari kita, tentu kita akan mudah menerima. Nah, maka inilah yang Allah bedakan gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan catatan amalan di iliyin, yaitu catatan amal yang tidak rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat. Kalau kita sudah beramal, kalau kita sudah mendapatkan catatan pahala dari kesempatan tersebut ketika kita thalabul ilmi, terus akan ditumpuk. Dan itu akan digelar oleh Allah besok ketika di padang mahsyar, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Sedang apa kita di dunia? Itu akan dicatat, amalan kita akan digelar. Dan disitulah kemudian tanpa kita mengucapkan apa-apa, di situ sudah terlihat bahwasanya kita sedang mengikuti majelis taklim. Di mana majelis taklim ini atau majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Nah, maka kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu semua bahwasanya dengan ilmu yang kita peroleh di majelis ini kita berharap kepada Allah untuk istiqomah tentunya. Kita tentu ingin istiqomah. Dan pada majelis-majelis ilmu pun kita harus memilah-milah ya majelis ilmu mana yang akan kita ikuti sesuai dengan dorongan keinginan kita. Ya. Nah, maka bagi kita yang sebagai orang awam, maka tentu kita akan melihat, oh, gimana sih aku akan mencari ilmu agama. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu semua, karena apabila ilmu ini tidak kita pelajari, maka kita akan terjebak pada pikiran-pikiran yang banyak sekali dihembuskan pikiran yang intinya kita sudah menginginkan akan melakukan ibadah itu. Tapi kemudian banyak sekali orang-orang mengatakan ngapain gitu loh. Nah, kalau kita tidak berilmu, maka kita tidak punya pendirian yang kuat. Sebagaimana banyak sekarang orang yang tidak punya pendirian yang kuat terhadap satu hal yang mau dia lakukan, gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan bahwasanya keingintahuan orang tersebut terhadap ilmu tersebut itu sangat besar, gitu ya. Maka mereka banyak bertanya tentang hal tersebut. Nah, terutamanya adalah ilmu tentang ibadah umroh ataupun haji. Ini wajib kita pelajari ketika kita berangkat ke sana, itu kita merasa belum sempurna. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkali-kali umroh akan merasakan ya. Jadi bukan cuma kerinduan ketika kembali ke tanah air, tapi merasa belum sempurna ketika mengerjakan umroh yang pertama. Itu pun yang saya alami gitu ya. Ketika pertama kali, ya Allah, ternyata kok aku tidak melakukan ini, ternyata aku kok tidak melakukan ini, ternyata kok aku tidak mencari tempat-tempat mustajab untuk aku berdoa gitu ya. Ya Allah, sampaikan aku ya Allah. Jadi doa saya itu adalah ketika sujud ya, ketika ada di multazam adalah ya Allah kembalikan aku ke sini lagi. Dan kemudian belajar lagi Bapak Ibu.
sampai di tanah air belajar lagi apa yang harus aku lakukan di sana gitu ya. Nah, besok kalau aku ke sana mau ngapain lagi gitu ya. Nah, ini harus ada di dalam diri kita karena subhanallah, masya Allah, luar biasanya adalah keinginan kita di tanah air itu akan diijabah oleh Allah sampai di sana. Kalau keinginan kita baik-baik pasti akan diijabah. Dulu saya penasaran sekali terhadap bagaimana ya bacaan orang-orang yang ada di Madinah, bacaan Al-Quran orang-orang yang ada di Madinah. Keinginan itu sangat kuat, Bapak Ibu. Maka ketika Allah takdirkan untuk berangkat, keinginan yang pertama adalah bagaimana caranya saya bisa menemukan majelis ilmu yang ada di dalam Masjid Nabawi tersebut. Saat itu saya sudah sampaikan ke ke biro ya, sudah saya sampaikan keinginan saya gitu ya. Tapi karena qadarullah masuk ke kota Madinah itu persis asar, maka kita hanya masuk ke hotel sebentar dan kemudian keluar untuk melaksanakan sholat asar. Karena rata-rata nggak pada mau dijamak, ya. Karena diperkirakan kita sampai sana asar, mau dijamak nggak apa-apa Ibu, nggak. Rata-rata kita pengen sholat di Masjid Nabawi gitu ya. Nah begitu sampai sana, saya masuk, itu rombongan-rombongan yang sudah selesai sholat keluar. Nah masuklah saya masuk dan kemudian sampai di pintu sebelah kiri di mana di situ banyak sekali orang-orang Arab ya. Kalau sekarang kayaknya agak ada saternya ya. Sater itu kayak penghalang antara yang pojok sebelah kiri itu Arab, tengah itu biasanya Indonesia, Malaysia, yang sebelah paling kanan itu adalah biasanya orang-orang Pakistan gitu, Bangladesh gitu. Nah, qadarullah saya ada di pojok sebelah kiri. Saat itu saya sudah meniatkan untuk tidak keluar dari sholat asar kemudian maghrib saya tidak akan keluar. Begitu setelah selesai sholat maghrib kemudian saya digeser tempatnya, jadi suaya diminta geser oleh sekelompok ibu-ibu yang saya lihat mereka orang-orang Arab ya. Terus saya mengatakan apa yang sedang kalian lakukan gitu ya, kata mereka ini adalah forum halaqah Quran. Nah mereka melihat wajah saya Indonesia, mereka mengatakan Indonesia Huna. Kalau Indonesia itu sebelah sana, Tahsin misalnya gitu. Itu habis maghrib. Kemudian saya mengatakan, lah, anak hafidhah, saya bilang gitu. Dan kemudian saya ingin mendengarkan bacaan. Saya cerita sama mereka karena saya sedikit bisa berbahasa Arab. Maka mereka mengatakan, tafadhol. Jadi saya ngarium itu bersama ibu-ibu yang ada di majelis tersebut. Dan kemudian, apa yang akan kamu setorkan? Kita sekarang sedang halaqah juz 15. Maka kemudian kita bareng-bareng untuk membaca beberapa ayat dari juz 15 muter. Dan saya minta disimak beberapa surat. Nah, keinginan dari tanah air itu diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis saat itu saya. Menangisnya kenapa? Masya Allah, keinginan seperti itu pun diijabah. Keinginan apa yang baik-baik, Bapak Ibu. Jangan terlintas di dalam diri kita, kalau sampai sana saya mau beli baju, saya mau beli kalung, saya mau beli emas, jangan. Kalau Allah nggak ridho, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang uangnya hilang. Nah, maka niatkan yang baik-baik. Itu harus kita pelajari, apa ya yang aku mau lakukan. Begitu pula ketika perjalanan umroh yang kedua, keinginan itu masih tertancap kuat. Tapi qadarullah setelah dari makam Baki, saya masuk pintu sebelah kiri, qadarullah ya masuknya pintu sebelah kiri, tidak masuk dari pintu yang dari depan Hotel Haram itu tidak, tetapi dari pintu sebelah kiri, dari makam Baki itu. Ternyata di situ masih diperbolehkan masuk, padahal sudah menjelang maghrib. Keinginan saya satu, ikut halaqah Quran habis maghrib di deretan orang-orang Arab. Nah ini Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita menginginkan hal baik, maka Allah ijabah. Maka panjatkan keinginan-keinginan baik kita. Ya Allah, ketika aku sampai ke sana, sampaikanlah aku untuk bisa berdoa di tempat-tempat mustajab. Mudahkanlah aku. Tapi kita juga harus semangat di sananya gitu ya. Jangan kemudian misalnya ketika sholat malam itu kita berangkatnya jam 4, setengah 5, jangan gitu ya. Kalau kita mau di tempat-tempat mustajab, berangkatnya lebih baik, lebih pagi lagi. Nah, itu trik-trik atau ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Maka penting bagi kita untuk tergabung ketika pulang dari umroh, tergabung dalam kelompok yang mempunyai niatan yang sama. Kalau tidak, maka hambar rasa umroh kita, hambar rasa haji kita, gitu ya. Ada juga kisah saudara saya yang sepulang haji, dia ingin kembali haji. Kenapa? Karena dia merasa hajinya belum sempurna. Dia sering bertengkar dengan suaminya, maka dia merasa, ya Allah, ibadahku nggak sempurna, ya Allah, kenapa sebelum berangkat aku kok nggak belajar dulu masalah hati, kenapa kok sebelum berangkat aku belum sholat tobat dulu, sampai akhirnya kemudian beliau sepulang dari ke tanah air, beberapa waktu dia menabung dan kemudian dia mendaftar untuk haji lagi, tetapi 10 tahun lebih ya diperbolehkan berangkatnya, sampai sekarang pun belum berangkat. Nah ini menandakan bahwasannya
setiap diri kita yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan bagi kita untuk memahami agama kita. Tetapi syaratnya adalah kita hadir di majelis-majelis ilmu untuk tahu sesungguhnya ibadahku itu sudah sempurna atau belum. Bagaimana mungkin kita akan tahu ibadah kita sempurna atau belum kalau kita tidak mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang lebih fakih ilmunya dari kita, ya. Maka kita banyak ya melihat mantan-mantan orang-orang yang haji, mantan-mantan orang yang umroh gitu ya, yang kemudian mereka hanya senang-senang saja di sana dan kemudian pulang dengan membawa kebanggaan. Itu tuh kalau kita mempelajari ilmunya nggak seperti itu. Justru ketika kita pulang ke tanah air, pelit kita yang sebelumnya ada pulang ke tanah air, maka pelitnya sudah hilang. Ya, kemudian keras kepalanya kita sudah hilang. Ya sudah kita buang pada saat kita pada saat kita berada di tanah suci, karena kita berharap pulang dari tanah suci Allah akan memberikan kemudahan bagi kita, gitu ya. Nah, dengan ilmu yang diperoleh di majelis majelis ilmu, maka kita berharap kepada Allah untuk istiqomah ya Bapak Ibu semua, dan selalu istiqomah dalam ketaatan, karena hadiah istiqomah ini sangat mahal. Saya tulis di sini dalam surat Fussilat ya ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, artinya adalah ketika mereka sudah tahu bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Allah, maka mereka berusaha untuk meneguhkan pendirian mereka dengan apa? Mempelajari banyak hal. Ma'rifatullahnya, ya, ma'rifatul rasulnya, kemudian ma'rifatul insannya dia pelajari. Apa sih hakikatnya sesungguhnya Allah itu? Apa sih hakikatnya sesungguhnya fungsi dari Rasulullah? Apa hakikatnya fungsi kita sebagai manusia? Meneguhkan pendirian kita sebagai hamba Allah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Jadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan tentu diimbangi dengan ilmu yang senantiasa dia gali, ilmu yang senantiasa dia cari, maka sesungguhnya ketika dia galau, bahasa para ulama itu, ketika dia galau, dia tuh nggak galau-galau banget. Karena apa? Malaikat akan membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membisikkan Allah takhaf wa la tahzanu di dalam diri kita. Dan Allah pun akan membisikkan kepada kita lewat malaikat, bergembiralah dengan apa? Dengan jannah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomahnya kita. Kadang kita merasa istiqomah itu susah sekali, ya enggak? Kita ingin menghadiri majelis ilmu, kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tapi ada saja halangan. Nah, maka ketika kita memang sudah menguatkan azam, maka insya Allah kemudahan-kemudahan itu akan kita peroleh. Ya. Nah, maka penting bagi kita, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita pulang umroh, menghadiri majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan teman-teman kita yang sama-sama menjadikan umroh atau haji itu sebagai madrasah ya untuk kita ya, supaya kita lebih baik lagi ketika pulang ke tanah air, itu penting bagi kita, karena kita manusia biasa yang mempunyai sifat al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Dosa-dosa kita banyak sekali mengikis amal-amal kebaikan kita, dan sifat kita adalah lupa, sehingga kita perlu sekali untuk senantiasa diingatkan oleh asatid-asatid kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali ada yang akan ditanyakan atau disharingkan. Saya bukan orang yang ahli ilmu ya, saya fakir ilmu juga, saya juga masih belajar. Ini sharing saya gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian Mas, monggo bisa dilanjutkan. Baik, jazakumullah khair kepada Ustazah Ani Agustini yang telah memberikan materi yang sangat menarik perihal peneganan dan juga penegasan bagaimana majelis ilmu itu juga menegaskan diri kita, bahwa diri kita ini juga seseorang yang semestinya terus untuk bisa diingatkan dan di-reminder, disemangati juga oleh majelis-majelis ilmu, dan senantiasa kita dapat terus untuk
menimba kebaikan dari majelis-majelis ilmu, termasuk juga Bapak Ibu di Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tidak lengkap rasanya ketika hanya sekedar materi yang disampaikan dari pembicara, tetapi tidak ada sesi diskusi. Nah, sesaat lagi kita laksanakan sesi diskusi pada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bertanya kepada Ustazah Ani Agustini. Kami persilahkan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau langsung bisa raise hand kemudian berinteraksi dengan Ustazah Ani Agustini. Silakan pada Bapak Ibu, kami buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada Ustazah Ani Agustini. Baik, sepertinya belum ada ini Ustazah. Kita tunggu terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa tanya jawab kepada Ustazah Ani Agustini untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau disampaikan langsung raise hand, nanti bisa saya persilakan untuk bisa open mic. Silakan kepada Bapak Ibu. Insya Allah mungkin sudah paham semua ya Mas ya, karena kita sudah sekolah beberapa bulan ini ya. Iya, Masya Allah Ustazah. Iya. Dari kelas-kelas yang sebelumnya juga ya Ustazah. Iya, betul. Semakin paham insya Allah. Amin ya Allah. Baik, sepertinya masih belum ada. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom grup ya Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan langsung, diteruskan maksud saya oleh admin kepada Ustazah Ani Agustini, atau nanti bisa pada Bapak Ibu yang mungkin terlewatkan materi pada pagi hari ini, nanti bisa menonton rekamannya yang juga akan dikirim di link yang disampaikan di grup. Baik, sebelum kami tutup, dari Ustazah Ani Agustini, apakah ada closing statement atau bisa mungkin pesan penutup sebelum menutup sesi materi dan diskusi pada kesempatan Madrasah Baitullah pagi hari ini? Ya, mungkin ada sedikit closing statement dari saya ya Mas ya. Ini saya kutip dari Syekh Soleh Fauzan ya, yang menjelaskan bahwasanya perbedaan haji dan umroh itu ada beberapa hal ya. Di antara salah satunya itu adalah kalau haji, mengulang haji ini termasuk hal yang disunahkan apabila mampu dilakukan ya, apabila mampu dilakukan dan hendaklah melihat maslahat dan mudaratnya. Misalnya, ketika kita berangkat haji berkali-kali, maka ketika kita melihat begitu banyaknya sekolah-sekolah Islam yang masih membutuhkan dana, kemudian juga ketika kita lihat bahwasanya banyaknya antrian, maka sebaiknya ini tidak dilakukan. Menurut beliau, saya Salih Fauzan itu adalah salah satu mufti yang ada di Masjidil Haram ya. Kemudian sedangkan untuk umroh, maka kita bisa melihat bagaimana tuntunan dari ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau umroh 4 kali, yang terakhir adalah disertai dengan haji gitu ya. Dan ini sekaligus diperbolehkannya bagi kita semua untuk bolak-balik ke tanah suci untuk umroh, itu diperbolehkan ternyata. Dulu pemahaman saya adalah ngapain kita berangkat, seperti pemahaman orang-orang liberal itu ya, ngapain kita berangkat kalau banyak di antara saudara kita yang masih membutuhkan gitu. Tetapi ternyata diperbolehkan, sunnahnya seperti itu gitu ya. Nah, maka ini akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, tentang masalah ilmu, ingat ya, tadi saya lupa menyampaikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka ada 2 hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama, bagi orang yang melaksanakan atau melakukan ibadah tetapi dia tidak disertai dengan pemahaman yang baik, tidak disertai dengan ilmu yang baik, dia tentu akan mendapat pahala. Tetapi berbeda dengan orang yang sebelum dia melakukan suatu amalan, dia mempelajari ilmu tersebut sampai paham. Maka ketika dia melakukan ibadah tersebut, maka yang terjadi adalah Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Ini perbedaannya, Mas. Jadi kalau orang yang tidak berilmu, dia tetap akan diberi pahala,
Kadang-kadang kan orang hanya mengikuti ritual saja. Umroh itu mudah kok, udah ikuti aja ritualnya. Tetapi bagi orang yang belajar dulu, mempelajari ilmunya dulu, maka ketika dia berangkat, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat, beberapa derajat di sini. Nah ini ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih ada giroh keinginan bagi kita untuk senantiasa tolabul ilmu. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak sekali salah atau kekurangan ya karena kefakiran diri saya. Semoga Allah ampuni dan semoga dimaafkan oleh Bapak Ibu semua. Apabila ada yang baik yang bisa diambil datangnya dari Allah semata-mata bukan dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jasa kita khairan kasir kepada Ustazah Ani Agustini yang telah memberikan materi yang luar biasa di Madrasah Baitullah. Kelas kita pada pagi hari ini perihal penjagaan diri sebelum haji dan atau umroh. Bagaimana cara kita dalam bermajelis rutin dan senantiasa terhubung dengan alumni dan juga meniatkan selalu nantinya akan bisa kembali ke tanah suci ataupun bisa meniatkan selalu untuk senantiasa bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bertamu ke rumahnya Allah kelak di tanah suci. Baik Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung sesi materi dan diskusi Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Perihal yang pertama, kami menyediakan suplemen madu trigona dengan seharga 128.000 yang baik untuk kesehatan dan menjaga kebugaran Bapak Ibu selaku di kegiatan aktivitas sehari-hari pun juga dapat bisa untuk menambah asupan makan, nutrisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Madrasah, Wonderful Umroh menyediakan umroh pasca haji. Beberapa paket yang disediakan adalah umroh reguler plus taif di 10 hari dengan pemberangkatan di Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, dan November 2023. Lalu ada umroh plus Singapura 10 hari, start dari Jakarta. Tadi pun juga regulernya start dari Jakarta. Lalu ada umroh Turki 12 hari itu sekitar 33 juta. Kalau sebelumnya tadi sekitar 30 juta dari umroh reguler plus taif. Lalu untuk ini umroh plus Turki 12 hari 33 juta. Startnya juga dari Jakarta dengan maskapai Saudi Arabia. Kemudian promo umroh hemat 9 hari 25,9 juta. Startnya dari Jakarta diselenggarakan di bulan November untuk yang umroh Turki Oktober, kemudian umroh plus Singapura 10 hari start dari Oktober. Nah, silakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa berangkat umroh. Kami dari Wonderful Umroh menyediakan umroh bersama keluarga, bisa juga melayani umroh wisata dan juga komunitas VIP dan juga VVIP. Dan menyediakan juga talangan umroh karena dari tagline yang diusung oleh Ustadz Jayadi Takaryawan yaitu hashtag semua bisa ke tanah suci. Silakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk langsung bisa mendaftar di nomor yang sudah tersedia di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian itu saja yang dapat kita bahas dan diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat senantiasa memberikan kita tambahan keimanan juga, tambahan ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat menambahkan semangat kebaikan di keseharian kita. Lalu juga kita dapat terus untuk meniatkan diri menjadi seseorang yang nantinya akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertamu ke rumahnya Allah di tanah suci kelak. Itu saja yang dapat kita diskusikan. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Kita akhiri dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti setelah salam bisa untuk foto bersama dengan Ustazah Ani Agustini untuk mendokumentasikan kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Sekian dari saya mewakili panitia yang bertugas. Ada kurang lebih mohon maaf. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu bisa untuk open cam. Nanti saya pandu untuk bisa berfoto bersama dengan Ustazah Ani Agustini. Silakan masih kami tunggu untuk bisa meng-on-kan kameranya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, sudah mulai bermunculan. Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Dengan gaya dan senyum terbaiknya. Bismillah, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas Madrasah Baitullah pagi hari ini. Kita bertemu lagi di kelas Madrasah Baitullah di pekan depan. Semoga senantiasa Bapak Ibu sehat selalu. Mohon izin Ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa di close kelas kita pada pagi hari ini. Sahabat sekalian, kalau kita ingin pergi ke Baitullah melalui program haji, memang antrinya Masya Allah luar biasa panjang. Tetapi ada cara bagi kita untuk bisa cepat sampai ke Baitullah, yaitu dengan jalan umrah. Bersama saya, Cahirita Karyawan, dan tim Wonderful Umroh, kita akan berangkat bersama-sama mendapatkan umroh mabrurah insya Allah.